makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. So sweet, Romeo semakin khawatir jika nanti cinta Yasmin berpaling pada Rangga. Di tengah gencatan pencarian Romeo, Rangga selalu mencari kesempatan untuk mendekati Yasmin dengan berbagai cara. Maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan cintanya Yasmin. Kekhawatiran Romeo akan kegigihan kasih sayang Yasmin semakin khawatir. Ia bahkan menanyakan bagaimana jika Rangga mendekati Yasmin. Tetapi perasaan Romeo ditenangkan dengan jawaban Yasmin yang sangat tulus. Yasmin mengatakan, "Udah sayang, kamu tenang aja. Cintaku sama sayangku cuma buat kamu aja," ucap Yasmin. Kini Rangga berhasil melihat sosok Romeo yang masih hidup. Hal tersebut bermula saat anak Rangga melihat sosok Romeo yang sedang menyamar ikut serta untuk menjaga Yasmin ke acara pengajian Cakradinata. Tetapi anak Rangga yang melihat Romeo seketika langsung berteriak, "Papa, aku lihat Om Romeo," ucapnya. Romeo langsung lari disusul Rangga yang turut mengejar kepergiannya. Rangga bahkan meneriaki untuk berhenti. Dan di saat Romeo hendak memasang sepatu, Rangga berhasil melihat wajah Romeo. Tetapi Romeo berhenti dari pengejaran tersebut karena yang terlihat adalah seorang pria berkumis. Padahal sebenarnya ia adalah Romeo. Sebelumnya dalam alur cerita cinta Yasmin, Romeo baru sadar jika gelang tasbih pemberian dari Yasmin ketinggalan di apartemen Dirga. Yasmin khawatir jika gelang tersebut akan diketahui oleh Rangga. Namun, Romeo bilang pada Yasmin, Rangga enggak bakal tahu jika itu adalah gelangnya. Namun, kenyataannya Rangga sudah tahu dari Alicia jika gelang tersebut milik Romeo. Sontak saja, hal ini membuat Rangga terkejut, itu artinya Romeo masih hidup. Rangga khawatir Romeo tidak pulang karena sedang mencari tahu siapa yang sudah menembaknya. Rangga juga telah melaporkan hal ini pada Ajeng dan Baskara. Ajeng tetap pada rencana awalnya untuk mencari Romeo sampai ketemu dan menghabisinya. Ajeng meminta Rangga untuk terus membantunya mencari Romeo. Singkat cerita, Yasmin melihat gelang Romeo jatuh dari saku celana Rangga. Yasmin mengambil gelang tersebut dan menanyakan pada Rangga, "Kenapa gelang ada di kamu?" Rangga bilang ia menemukan gelang Romeo ada di apartemen. Yasmin pura-pura sandiwara merasa terkejut, apakah Romeo sudah ditemukan? Rangga bilang belum, tapi ketika ia ke sana Romeo tidak sana. Rangga bilang jika merasa khawatir dengan keadaan Romeo. Yasmin bilang pada Rangga untuk menyimpan gelang Romeo, karena ia ingin mengenang dokter. Rangga tak habis pikir sebegitu berharganya Romeo di mata Yasmin. Yasmin segera ke Secret Place untuk memberitahu jika gelangnya sudah diketahui Rangga. Itu artinya Rangga tahu jika Romeo masih hidup. Romeo bilang untuk tidak usah khawatir. Ia akan sementara tinggal di sini karena pasti tidak ada yang tahu. Yasmin bilang besok ada acara pengajian di kantor Cakradinata mendoakan Romeo. Yasmin pasti akan datang. Romeo bilang jika ia juga ikut datang ke sana. Yasmin melarang karena akan menjadi bahaya untuk Romeo. Romeo menenangkan Yasmin jika ia akan hati-hati dan harus tahu bagaimana keadaan di sana. Kemungkinan, acara pengajian di kantor Cakradinata digelar. Romeo nekat datang ke sana untuk melihat pengajian itu. Meski menggunakan masker dan topi, bisa jadi kehadiran Romeo di sana akan diketahui oleh Rangga.
Bisa jadi, Romeo tak sengaja menjatuhkan barang sehingga membuat Rangga di sana terperanjat melihatnya. Yasmin panik karena melihat Romeo yang dikejar oleh Rangga. Akankah Rangga akan mengetahui jika itu adalah Romeo walaupun sudah menyamar? Mudah-mudahan saja, Romeo bisa lebih dulu untuk kabur karena perhatian Rangga dialihkan oleh Yasmin. Kini persekongkolan Pras dan Bu Ajeng diketahui oleh Nathan. Pras pun segera menuju ke kafe untuk bertemu dengan Ajeng. Tak disangka, rupanya Nathan mengikuti Pras dari belakang karena ia ingin tahu siapa wanita yang menjadi pacar papanya. Setibanya di kafe, Ajeng memberitahu Pras jika kemungkinan besar Romeo masih hidup sebab Rangga menemukan gelang dokter Ada di sebuah apartemen. Sontak saja hal ini membuat Pras sangat terkejut. Ajeng resah gelisah karena jika Romeo masih hidup akan menjadi ancaman untuk dirinya. Maka dari itu, kita harus gencar untuk mencari keberadaan Romeo sampai benar-benar ketemu. Setelah itu kita habisi. Pras menenangkan Ajeng untuk tidak panik. Ia akan selalu ada untuk kamu dan membereskan semua permasalahan yang terjadi. Ajeng pun tersenyum karena merasa tenang berada di dekat Pras. Dari kejauhan, Nathan terus memandangi Pras dan Ajeng yang sedang berbincang. Tiba-tiba Nathan melihat Ajeng seperti tidak asing bagi dirinya. Ia tidak tahu sebenarnya Ajeng itu pemilik perusahaan Cakradinata. Kemungkinan, setelah mengetahui Pras mempunyai pacar yaitu Ajeng, Nathan mulai mencari tahu sosok perempuan tersebut, hingga akhirnya ia menemukan berita soal Ajeng yaitu pemilik perusahaan Cakradinata. Nathan tercengang, itu artinya Ajeng adalah ibunya Alicia. Nathan bertanya-tanya kenapa bisa Pras dan Ajeng pacaran, itu artinya mereka berselingkuh di belakang Baskara. Akankah Nathan memberitahu Alicia soal perselingkuhan mamanya dengan Pras? Jika benar sampai itu terjadi tentu akan menjadi permasalahan yang sangat amat besar. Sepertinya, Nathan akan mencari tahu dulu semua ini sampai benar-benar tuntas. Nathan tak ingin membuat Alicia shock dan stres tahu semuanya ini.